Oke teman-teman, kita akan belajar mengenai live wire, yaitu wire model untuk radio, kemudian untuk checkbox, kemudian untuk select dan text area. Stay tune. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai wire model ya, dengan input text ya, dimana kita sudah berhasil menghubungkan ya. Jadi kita pakai diver kemarin ya. Nah sekarang kalau kita lihat di live wire, untuk wire model tidak cuman input text ya, tapi ada tag HTML yang lain yang disupport, yaitu ada radio, ada checkbox, ada select, dan text area. Kita akan coba satu persatu cara penggunaan wire model pada tag-tag HTML berikut. Yang pertama, kita akan mencoba membuka wire model dengan radio. Kita buka dulu resources, views, kemudian live wire, show officer ya. Di sini kemarin kita sudah menghubungkan dengan input text ya. Nah, ini kita copy dulu ya. Kita komen dulu. Oke, jadi kita pakai ini saja. Kita samakan di dalamnya sini. Yang berbeda di sini ya teman-teman. Kalau tadi yang sebelumnya adalah input text, sekarang kita akan pakai radio button. Nah karena kita pakai bootstrap, jadi kita pakai bantuan bootstrap saja biar lebih cepat. Kita cari di bagian form, text and radius. Nah, kita ambil saja di sini. Ini adalah checkbox, kita butuhnya yang radio. Nah ini radio ya, jadi kita copy saja ini, kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Kita rapikan dulu. Ini adalah, jadi ada dua opsi ya teman-teman ya. Di sini kita pakai opsi gender ya, pria dan wanita. Oke, man and woman. Kita akan tanya gender ya teman-teman ya. Kemudian karena kita pakai live wire, jadi kita tidak perlu name. Wire model sama dengan, kita kasih nama gender ya. Kita copy, kita tidak butuh ini, tapi kita butuh value teman-teman. Kita butuh value nya, value sama dengan man ya. Jadi yang kita butuhkan ini, nah, 3 ini yang utama ya. Kemudian value sama dengan woman. Nah ini teman-teman. Nah jadi yang kita butuhkan adalah tipe, kemudian wire model, dan value nya ya. Ini yang kita butuhkan. Kemudian kita isi, ini yang tulisan yang akan tampil ya. Di sini kita ganti juga menjadi gender. You are a man atau woman gitu ya teman-teman. Kita simpan dulu, kita lihat di browser. Kita lakukan refresh di browser. Oh iya teman-teman, kita lupa mendefinisikan gender ini ya. Nah kita harus ke app, kemudian ke HTTP, live wire, dan show officer. Nah di sini kita tambahkan public gender. Nah ini tidak usah kita rubah karena memang kita cuma mau menampilkan langsung saja ya. Kita save, kita coba lagi, kita ulang. Nah, ini ada radio button ya teman-teman. Kita klik you are a man. Kalau kita klik yang woman,
you a woman, ya. Jadi langsung terhubung antara radio di sini dengan variabel yang ada di komponen LiveWire. Penjelasannya, kita pertama harus membuat variabel secara public agar bisa dihubungkan dengan di bagian view. Nah, kemudian di bagian view-nya untuk radio button yang paling penting adalah type-nya harus radio. Kemudian ini adalah wire model untuk menghubungkan dengan variabel gender yang ada di kelas LiveWire ya teman-teman. Gender ini kita hubungkan dengan ini. Kemudian value-nya ini data yang akan diproses nantinya, ya. Jadi value ini adalah data yang akan diproses, yang untuk nanti disimpan di database, ya. Kemudian kalau yang ini yang tampil di hadapan user. Jadi bisa saja lain teman-teman ya, tidak harus sama. Misalkan kalau main kita pakai 1, jadi nanti tapi lebih baik sih sama saja biar lebih mudah ya. Lebih baik pakai huruf kecil saja. Nah ini jadi man ini sama woman ini yang tampil di hadapan user ya, ini tulisan ini man atau woman. Sedangkan value itu yang nanti akan dikirim ke kelas LiveWire ya. Jadi nanti kalau kita klik yang main, nanti value main ini akan dikirim ke kelas LiveWire, akan disimpan di sini. Nah, kemudian otomatis ditampilkan lagi langsung di sini. Jadi real time ya. Jadi ini juga kalau value-nya woman-nya yang diklik, maka value woman ini akan dikirim ke kelas LiveWire, kemudian dikembalikan lagi di sini. Nah, begitu teman-teman kira-kira penjelasan. Jadi kalau mau lebih dari 1 bisa juga ya, tidak masalah asalkan nama wire modelnya harus sama ya. Jadi ini menandakan ini masih satu kesatuan, satu pilihan ya. Misalkan satunya not gitu aja lah ya, ini not mention misalkan ya, atau tidak mau disebut misalkan gitu ya, bisa saja. Nah gini teman-teman ya, jadi selama terhubung not mention, nah value not, labelnya nah ini teman-teman nih, perhatikan ya, ini tulisannya kita tulis not mention, tapi perhatikan di value-nya kita tulis not. Nah, perhatikan saat nanti yang dikirim di sini nanti adalah yang value ini ya, bukan yang ini ya. Kita perhatikan nih, man, woman, kemudian saat kita klik not mention, nah yang muncul data yang dikirim itu bukan not mention tapi not, yaitu sesuai dengan value yang ada di sini ya. Jadi ingat-ingat teman-teman, value ini yang akan diproses di backend atau di komponen LiveWire atau di controller ya. Kalau yang ini adalah tampilan yang dibaca oleh user. Demikian, ini adalah penjelasan mengenai wire model untuk tipe radio. Oke, berikutnya kita akan mencoba wire model dengan tipe checkbox. Pertama kita akan ke Bootstrap, kita cari yang check ya, kita akan ambil yang ini, kita copy saja, kemudian kita pastekan di bawah sini. Nah, kita gabung saja lah ya, kita kasih garis pembatas, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, jadi untuk checkbox ini masing-masing check ini mempunyai nama yang berbeda ya, karena ini tidak berhubungan satu sama lain, beda dengan radio ya.
Kalau radio kan pilihan, cuman bisa pilih satu, tapi kalau checkbox ini bisa lebih dari satu. Jadi kita buat dulu di sini checkbox. Nah, gini ya, checkbox. Kita yang penting adalah checkbox wire model ya. Setelah tipe, kemudian kita ketik wire model. Ini kita buat tab 1 ya. Ini value teknologi 1 adalah Laravel ya. Ini berarti juga kita Laravel. Ini kita rapikan saja. Nah, ini ya teman-teman, tipe checkbox wire model tab 1, kemudian value nya Laravel. Kemudian sama juga wire model, kita ini tab 2, kemudian value nya live wire. Kemudian ini juga live wire. Ini kita rapikan juga. Kemudian yang penting lagi adalah yang ketiga. Jadi kita punya 3 checkbox ya teman-teman. Ini kita pilih bootstrap ya, bootstrap. Oke, ini jadi kita punya 3 buah checkbox, yaitu pertama adalah tab 1 nilainya Laravel, yang kedua adalah tab 2 nilainya Livewire, yang ketiga adalah nilainya bootstrap ya. Sekarang kita atur dulu wire modelnya di kelas. Oke, sekarang kita ke kelas. Di sini kita perlu definisikan variabel touch tadi ya, touch 1, touch 2, dan touch 3. Titik koma jangan lupa. Jadi kita sudah definisikan di sini ya, untuk menghubungkan dengan wire model ini 1, 2, 3. Kemudian kita akan tampilkan, di bawah sini ya. Kita tampilkan bawah sini HR juga, kita kasih pembatas your touch ini. Nah, untuk menampilkan ada beberapa cara teman-teman. Oke, yang pertama gini, yang pertama kita bisa pakai n. Kok n? If, pakai if teman-teman. Nah, pakai if. Jadi kita cek dulu apakah tab 1. Jadi ini artinya not empty ya teman-teman. Jadi apakah variabel tab 1 ini tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong berarti ada isinya, maka kita tampilkan. Kita tampilkan dengan tab 1 langsung. Jadi akan tampil nanti value-nya. Value-nya misalkan tab 1 kita cek, maka akan tampil Laravel. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita bisa copy saja. Yang berikutnya juga tab 2 atau tab 3. Dia akan tampil semua. Kita kasih PR ya. Nah, break ya. Nah, kita save. Kita coba di browser. Oke, kita refresh. Nah, ini ya teman-teman, sudah muncul checkbox, 3 checkbox. Kita klik Laravel, Livewire, dan bootstrap. Nah, gini teman-teman ya. Nah, ini kita PR juga. Oke, kita save, kita refresh. Nah, gini ya teman-teman. Nah, jadi akan muncul sesuai dengan yang dicek. Oh, sebentar teman-teman. Nah, ini touch 2, ini touch 3 ya. Jadi dicek satu-satu apakah variabel touch 1 itu ada isinya. Kalau ada, tampilkan. Kemudian untuk touch 2 apa ada isinya. Kalau ada, tampilkan. Touch 3 juga apakah ada. Kalau ada, tampilkan gitu. Ya, kita
refresh lagi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita uncheck maka akan hilang di sini. Nah, ini adalah wire model untuk checkbox. Oke, jadi intinya ya tipenya adalah checkbox, kemudian wire modelnya dimana tiap checkbox memiliki variabel yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Kemudian nilainya juga kita atur berbeda-beda. Value ini sekali lagi yang akan diproses di kelas atau controller atau backend gitu ya. Nah, yang di sini adalah yang akan tampil di hadapan user. Ya, ini kita samakan antara yang tampil di user dengan value yang akan diproses. Kemudian untuk menampilkan, tentu saja kita cek dulu apakah kosong. Kalau kosong ya tidak perlu ditampilkan. Kalau ada isinya baru ditampilkan. Jadi ini adalah not empty. Jika tidak kosong variabel that1 maka tampilkan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah wire model untuk checkbox. Oke, berikutnya kita akan mencoba wire model untuk select ya. Sekarang kita ke bootstrap dulu. Kemudian kita cari yang bagian select ya. Select adalah contohnya seperti ini teman-teman. Jadi mirip radio, cuman dia menunya tampil seperti ini ya. Jadi kita copy saja, kemudian kita ke Visual Studio Code, kita taruh di bawahnya sini HR, kemudian kita paste di sini. Nah, oke, yang penting di sini adalah tentu saja wire model ya teman-teman. Kita misalkan membuat operating system ya. Yang pertama operating system ada Windows, kemudian ada Mac OS, kemudian ada Linux. Untuk value kita samakan saja. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tampilkan hasilnya ya. Kita tampilkan your operating system is. Nah, kita tampilkan di sini, langsung sebut nama variabelnya. Nah, gini teman-teman. Oke, kita simpan. Kita jangan lupa ke kelas kita definisikan variabel OS tadi ya. Gini teman-teman ya. Jadi variabel OS kita definisikan di kelas, kemudian di sini jangan lupa wire model namanya OS. Di sini adalah yang tampil ke user, ini adalah value yang akan diproses ya, nanti akan ditampilkan di sini. Oke, kita save, kita coba di browser. Oke, kita ke refresh ya di browser ya. Nah, di sini akan muncul open this select menu, kemudian akan muncul pilihan Windows, Mac OS. Kita klik salah satu. Nah, maka akan muncul your operating system is Windows. Kemudian kalau Mac OS ya Mac OS, Linux ya Linux. Jadi gitu. Jadi sederhananya select ini adalah memilih pilihan ya. Di sini tentu saja kita wire model, kemudian kita definisikan di kelasnya, kemudian kita tentukan yang tampil di user dan nilai yang akan dikirim ke variabel. Kemudian kita tampilkan hasilnya di sini. Ini adalah wire model untuk select. Oke, yang terakhir adalah wire model text area ya. Kita langsung ke bootstrap untuk mencari tag HTML-nya. Kita ke input group ya, di sini ada text area ya, kita copy saja di sini. Jadi yang text area paling bawah. Nah, ini ya. Kita klik kanan, copy, kemudian ke sini kita HR ya. Kita paste. Nah, gini ya teman-teman ya. Input group with text area.
Nah, di sini kita wire model, kita kasih teks mungkin ya, teks area, atau gini aja, book itu aja ya, buku. Nah, kemudian kita akan tampilkan nanti di sini P, kita kasih PR dulu P. Nah, ini kita tampilkan book ya, book area gitu aja lah, book area ya, book area buku gitu ya, karena banyak teks. Oke, kita langsung buat variabelnya di kelas, yaitu public book area. Oke, kita save. Jadi sudah kita definisikan. Kemudian juga kita wire model dan kita tampilkan di sini. Oke, kita save dan kita coba di browser. Kita refresh. Nah, with text area. Nah, ini langsung muncul ya teman-teman ya. Nah, jadi langsung akan muncul. Jadi lebih dari satu halaman ya, lebih dari satu baris ya kalau teks area ya. Ya, jadi ini adalah wire model dari setiap elemen HTML input ya, yaitu ada input type text, input type radio, input type checkbox, select, dan text area, dimana kita bisa langsung tangkap datanya, langsung bisa dengan secara live ya, real time mengambil inputan dari user atau pilihan dari user untuk langsung bisa diproses di kelas LiveWire. Oke, saya kira cukup pembahasan tentang wire model. Pada video berikutnya kita akan bahas mengenai action, event, dan lain sebagainya. Stay tune and bye bye.